Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media, rekan-rekan ekonom, teman-teman dari akademisi, kolega dari kementerian dan lembaga, dan juga seluruh masyarakat yang menyaksikan konferensi pers Bank Indonesia pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selama 2 hari ini, yaitu tanggal 23 dan 24 April 2024, telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur bulanan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur dan dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Saat ini, Pak Gubernur dan Deputi Gubernur Aida Budiman sedang berada di Amerika Serikat dalam rangka menghadiri rangkaian pertemuan di International Monetary Fund dan World Bank. Sehingga rapat Dewan Gubernur dilakukan secara virtual di dalam 2 hari tersebut. Pada siang hari ini, dengan berbahagia, kita juga sudah berkumpul semua, seluruh anggota Dewan Gubernur yang dipimpin oleh Bapak Gubernur secara langsung untuk menyampaikan secara langsung hasil dari rapat Dewan Gubernur pada 2 hari tersebut. Secara teknis dapat kami umumkan, pada sesi pertama akan dimulai dengan presentasi yang langsung disampaikan oleh Pak Gubernur dalam menyampaikan hasil-hasil rapat Dewan Gubernur dan kemudian masuk kepada sesi Q&A. Karena pertemuan kita kali ini dilakukan secara virtual, mohon dengan hormat teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan langsung bisa mengaktifkan fitur Q&A yang ada di dalam format pertemuan ini. Untuk menyingkat waktu, dengan hormat kami persilahkan Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio untuk memimpin, dan sekaligus nanti mohon dengan hormat kesediaannya juga di dalam sesi tanya jawab. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Erwin Haryono, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, demikian juga para ekonom, para pimpinan dan pejabat kementerian lembaga, serta seluruh investor masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers rapat Dewan Gubernur bulanan pada hari ini. Perkenalkan saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bersama seluruh anggota Dewan Gubernur, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Yuda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta untuk menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur bulanan yang kami selenggarakan 2 hari ini, 23 dan 24 April 2024. Dalam rapat Dewan Gubernur 2 hari ini, kami terus mencermati perkembangan khususnya ekonomi dan keuangan global yang bergerak cepat. Oleh karena itu, kami melakukan menakar probabilitas apa yang terjadi di global ini ke depan. Baseline dengan probabilitas 75 sampai 100%, potential risk 50 sampai 75%, dan juga tail risk di bawah 50%. Tentu saja kami akan yang kedua menakar dampak dari skenario terhadap ekonomi Indonesia yang berdaya tahan. Tapi demikian juga yang ketiga, kami terus akan memperkuat respon bauran kebijakan Bank Indonesia, moneter, makro, sistem pembayaran, dan yang keempat itu saja memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Peran saya untuk memulainya dengan asesmen global dan kemudian diikuti dengan asesmen ekonomi domestik dan ditutup dengan respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Saya akan memulai dari global. Dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Tetap tingginya inflasi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mendorong spekulasi penurunan Fed Fund Rate yang lebih kecil dan lebih lama dari perkiraan. Higher for longer. Sejalan pula dengan pernyataan para pejabat Federal Reserve System. Perkembangan ini dan besarnya kebutuhan utang Amerika Serikat mengakibatkan terus meningkatnya yield US Treasury dan penguatan dolar yang Amerika Serikat yang semakin tinggi secara luas dan global. Semakin kuatnya dolar Amerika Serikat juga didorong oleh melemahnya sejumlah mata uang dunia, seperti yen Jepang, yuan Cina, dan berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian pasar keuangan global semakin buruk akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Akibatnya, investor global memindahkan portofolio ke aset yang lebih aman, khususnya mata uang dolar Amerika Serikat dan emas, sehingga menyebabkan pelarian modal keluar dan pelemahan nilai tukar di berbagai negara, termasuk di negara berkembang yang semakin besar. Kedepan, risiko terkait arah penurunan Fed Fund Rate dan dinamika ketegangan geopolitik global akan terus dicermati karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya tekanan inflasi, dan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini memerlukan respon kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara termasuk emerging market dan juga termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 dan 2 tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan 4 tahun 2023. Didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Investasi bangunan juga lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas sejalan dengan harga komoditas yang turun dan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok yang masih lemah. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi diperkirakan tumbuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makrobudensial Bank Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan domestik. Ketahanan eksternal ekonomi nasional juga didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia. Neraca perdagangan barang pada triwulan 1 2024 kembali mencatat surplus sehingga diperkirakan menjaga transaksi berjalan yang tetap sehat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial triwulan 1 2024 diperkirakan mencatat defisit sejalan dengan menurunnya aliran modal asing akibat dampak memburuknya ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi portofolio pada triwulan 1 2024 mencatat net outflow sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat dan berlanjut hingga awal triwulan 2 2024 sampai 22 April 2024 yang mencatat net outflow 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ketahanan eksternal
ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global tersebut, didukung oleh kuatnya koordinasi kebijakan moneter dan makrobudensial Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Posisi cadangan devisa akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor dan lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang sangat rendah, yaitu dalam kisaran 0,1% sampai dengan 0,9% dari produk domestik bruto. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencatat surplus sejalan dengan perkiraan kembali meningkatnya aliran masuk modal asing seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta terjaganya persepsi positif investor terhadap perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dari dampak menguatnya dolar Amerika Serikat yang secara luas. Indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama DXY menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi penguatan sebesar 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023. Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah. Yen Jepang dan dolar New Zealand masing-masing melemah 8,91% dan 6,12% year to date. Sementara mata uang kawasan seperti Baht Thailand dan Won Korea Selatan masing-masing melemah 7,88% dan 6,55% year to date. Sementara itu, pelemahan rupiah sampai dengan 23 April 2024 tercatat lebih rendah, yaitu 5,07% year to date. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar falas secara spot dan DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan. Strategi operasi moneter pro market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam DHISDA sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,05% year on year, ditopang oleh rendahnya inflasi inti, yaitu sebesar 1,77% year on year, dan inflasi administered prices yang menurun menjadi 1,39% year on year. Sementara itu, inflasi volatile food meningkat menjadi 10,33% year on year dari 8,47% pada bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor musiman, periode hari besar keagamaan nasional, dan pergeseran musim tanam akibat dampak El Nino. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK
2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran. Kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik. Imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya dolarisasi. Inflasi volatile food juga akan kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi, termasuk dari kenaikan imported inflation serta kenaikan harga energi dan pangan global sejalan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian perekonomian global yang tadi kami sampaikan. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk memperkuat respon kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro market sejalan dengan pendalaman pasar uang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market yang telah diterbitkan selama tahun 2023, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri, sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah lebih lanjut. Hingga 23 April 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 393,66 triliun rupiah, 1.886 miliar dolar Amerika Serikat, dan 334 juta dolar Amerika Serikat. Penerbitan SRBI tersebut mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri tercermin dari kepemilikan non-residen pada instrumen SRBI yang mencapai 71,55 triliun rupiah atau 18,18% dari total outstanding. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market tersebut, baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasilnya, untuk mendorong lebih lanjut aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik dan juga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah ke depan. Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak dalam kisaran BI rate yaitu 5,93% pada 23 April 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 19 April 2024 masing-masing tercatat 6,81%, 6,82%, dan 6,94%. Meningkat dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya tanggal 22 April 2024 masing-masing sebesar 6,72%, 6,71%, dan 6,90%, sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Maret 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,53% dan 9,25%, stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun meningkat
menjadi 6,85% dan 7,05% sejalan dengan meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko di pasar keuangan global. Pertumbuhan kredit meningkat, pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat. Pada triwulan 1 2024 kredit tumbuh tinggi, yaitu sebesar 12,40% year on year, didorong oleh pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, tingginya pertumbuhan kredit ditopang oleh terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 27,18% yang didukung oleh kebijakan likuiditas makro Brusel Bank Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 di tengah pertumbuhan dana pihak ketiga Maret 2024 sebesar 7,44% year on year, perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity, dan profitability. Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat pasca pemilu serta kinerja rumah tangga yang tetap terjaga. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 14,83% year on year, 12,30% year on year, dan 10,22% year on year. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 15,26% year on year pada triwulan 1 2024. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 8,12% year on year. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2024 akan terus meningkat dan berada pada kisaran 10 sampai dengan 12%. Untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan likuiditas makro Brusel atau KLM. Dalam waktu dekat, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia, serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan kebijakan likuiditas makro Brusel diarahkan untuk dapat segera memberikan tambahan insentif likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah sehingga total insentif menjadi 246 triliun rupiah. Selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM, kebijakan likuiditas makro Brusel, diperkirakan dapat mencapai 115 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 sehingga total insentif yang diberikan akan mencapai 280 triliun rupiah. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makro Brusel akomodatif tersebut dengan sinergitas kebijakan dengan pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dan mendukung pertumbuhan kredit 2024. Ketahanan perbankan tercermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang menurun, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan memadai tercermin dari rasio AL per DPK pada Maret 2024 yang terjaga tinggi. Rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio CAR tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,73% pada Februari 2024. Sementara rasio kredit bermasalah perbankan non-performing loan NPL
tercatat rendah sebesar 2,35% bruto dan 0,82% neto. Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi yang terjaga. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk tekanan dalam memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko tersebut yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Pada triwulan 1 2024, transaksi Bank Indonesia RTGS Real Time Gross Settlement meningkat 6,62% year on year mencapai 42.005,48 triliun rupiah. Transaksi BI Fast tumbuh positif 55,40% year on year mencapai 1.760,59 triliun rupiah. Nominal transaksi digital banking, layanan perbankan secara digital tercatat sebesar 15.881,5 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 16,15% year on year. Dan nominal transaksi uang elektronik meningkat 41,70% year on year sehingga mencapai 253,39 triliun rupiah. Nominal transaksi QR Indonesian Standard (KRIS) tumbuh 175,44% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,6 juta yang sebagian besar adalah merchant UMKM. Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM dan untuk debit turun sebesar 3,8% sehingga mencapai 1.831,7 triliun rupiah. Nominal kartu kredit masih meningkat 7,71% year on year mencapai 105,1 triliun rupiah. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan meningkat 13,15% year on year sehingga menjadi 1.073,5 triliun rupiah. Sementara dari sisi perluasan akseptasi kris antar negara juga terus meningkat. Stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga dengan baik, aman, dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di antara pelaku industri di sistem pembayaran semakin meningkat, didorong oleh perluasan kerjasama baik dengan pengguna yang ada maupun pengguna baru. Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI. Demikian tadi adalah assessment, proyeksi, dan juga perkembangan mengenai ekonomi global, domestik, dan juga stabilitas eksternal, stabilitas moneter, inflasi nilai tukar, dan juga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang menjadi dasar untuk pembuatan perumusan respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal ini, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5,5%
dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 7%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro stability. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran sebagai berikut. Pertama, kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan BI rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder apabila diperlukan. Nomor 3, penguatan strategi transaksi term repo, SBN, dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Keempat, penguatan strategi operasi moneter yang pro market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia SLBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI. Kelima, penguatan implementasi kebijakan makrobudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dengan yang pertama, memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas yaitu sektor penunjang hilirisasi, konstruksi, dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air bersih, dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024. Detail dari peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial ini dapat dilihat di lampiran 1 siaran pers ini. Yang kedua, mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai dengan 94%, rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Yang keenam, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 2 siaran pers ini. Yang ketujuh, penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia
terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global. Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan moneter dan makrobudensial yang ditempuh Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 6,25%, memperkuat stabilitas dan menjaga pertumbuhan dari dampak rambatan global. Terima kasih kawan-kawan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat bagus. Tentu saja nanti juga saya akan mengundang anggota Dewan Gubernur yang lain untuk melengkapi dan juga memperjelasnya. Saya akan fokus kepada respon bauran kebijakan termasuk berbagai asumsi skenario yang tadi ditanyakan oleh rekan-rekan media. Begini kawan-kawan, di dalam kami dan kita semua menghadapi suatu ketidakpastian. Yang sekarang ketidakpastian adalah bersumber utamanya dengan perubahan arah penurunan suku bunga Fed Fund Rate dan juga meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Bagaimana itu dampaknya terhadap global dan ekonomi domestik dan responnya? Ada 4 langkah di dalam kami berdiskusi di dalam rapat Dewan Gubernur dalam menghadapi berbagai risiko tadi. Yang pertama adalah menakar risiko itu dan probabilitas kejadiannya ke depan. Kalau probabilitasnya itu di atas 75%, itu kami masukkan sebagai baseline. Kalau probabilitasnya itu adalah 50-75%, itu adalah kami sebut potensial risiko. Kalau probabilitas di bawah 50%, kami sebut tail risk. Kami membuat risiko probabilitas assessment skenario itu untuk langkah kedua adalah bagaimana menakar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kami merumuskan respon bauran kebijakan. Respon bauran kebijakan untuk mencegah terjadinya potential risk dan supaya agar kembali kepada baseline skenario. Jadi respon bauran kebijakan yang kami tempuh adalah untuk mencegah terjadinya, mengantisipasi dan mencegah risiko potensial, skenario risiko potensial agar kembali kepada baseline skenario. Dan yang keempat adalah langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak. Saya akan menjelaskan yang pertama, assessment yang kami lakukan di dalam rapat Dewan Gubernur terhadap risiko-risiko yang muncul dari sisi global. Tadi ada pertanyaan mengenai skenario atau asumsi arah penurunan Fed Fund Rate. Dalam skenario kami, untuk skenario baseline dengan probabilitas di atas 75%, Fed Fund Rate akan turun sekali di 25 basis point di triwulan 4 yang kemudian kemungkinan di Desember 2024. Itulah baseline skenario. Potensial risikonya Fed Fund Rate tidak turun 2024, tetap seperti yang sekarang, baru turun ke 50 basis point
di kemungkinan triwulan 1 atau triwulan 2 2025. Tail risk-nya Fed Fund Rate akan tetap tinggi lebih lama, akan tetap 2024 di tahun 2024 baru turun 25 basis point di 2025. Itulah mengenai probabilitas yang kami lakukan untuk bagaimana nanti memitigasi potensial risk agar kembali kepada baseline. Terkait dengan tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah, kami melihat bahwa asumsi tensi geopolitik dan kemungkinan terjadinya retaliasi itu dilakukan secara terbatas. Dan tentu saja akan juga berdampak kepada kenaikan harga minyak yang tentu saja lebih terbatas. Potensial risk-nya tentu saja eskalasi tadi meningkat secara moderat atau menengah dan tail risk-nya adalah secara meluas. Lagi-lagi baseline-nya adalah tensinya, retaliasinya secara terbatas yang kita juga assessment dari berbagai perkembangan ini dan tentu saja kami juga harus mampu mengantisipasi kalau eskalasinya meningkat ke stadium menengah. Itu sebetulnya adalah berkaitan dengan dua risiko utama yang memang berubah cepat sejak kita mengadakan rapat Dewan Gubernur bulanan. Dan tentu saja kedua risiko itu berdampak pada kenaikan US Treasury yang lebih tinggi. Dipengaruhi juga kebutuhan penerbitan utang oleh pemerintah Amerika Serikat yang lebih besar. Dan tentu saja itu membuat juga mata uang dolar itu menguat dan juga akan tetap kuat. Dan tentu saja berbagai risiko itu ditambah pula ketegangan politik itu memerlukan suatu kebijakan-kebijakan yang antisipatif, forward looking dan preemptif. Intinya respon untuk memitigasi risiko potensial agar dampaknya itu kembali kepada baseline. Yang kedua, bagaimana dampak ketidakpastian global itu terhadap ekonomi domestik. Secara keseluruhan, ketahanan ekonomi Indonesia itu berdaya tahan kuat. Seperti tadi sampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi. Bahkan triwulan 1, triwulan 2 akan lebih tinggi dari triwulan 4 2023. Secara keseluruhan 4,7 sampai 5,5%. Inflasi tetap terjaga rendah 2,5 sampai 50%. Ketahanan eksternal baik berkaitan dengan utang luar negeri, neraca pembayaran maupun juga kecukupan cadangan devisa itu tetap kuat. Dan tentu saja itu bagian yang kedua assessment dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Intinya ketahanan ekonomi eksternal Indonesia itu berdaya tahan. Yang ketiga, seperti tadi, kami harus mempersiapkan kebijakan dan menempuh kebijakan yang forward looking, yang antisipatif. Bagaimana untuk mencegah dampak potensial risk agar tetap kembali kepada baseline. Untuk itu, kenapa tadi kami sampaikan bauran kebijakan yang diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur. Yang tadi saya sampaikan bahwa BI rate naik 25 basis point itu adalah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan meningkatnya risiko global ke arah potensial risk agar tetap stabil ke depannya dan juga untuk preemptive forward looking untuk memastikan sasaran inflasi 2,5 sampai plus minus 1%. Kami meyakini bahwa rupiah akan tetap stabil di sekitar 16.200 pada triwulan 2 ini dan akan menguat ke arah rata 16.000 di triwulan 3 dan bahkan akan menguat ke rata 15.800 pada triwulan 4 2024 dengan respon-respon yang tadi kami sudah sampaikan. Dan respon itu juga diperkuat dengan kenaikan struktur bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan BI rate
dan meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global agar aliran modal asing portofolio itu tetap masuk, agar imbal hasil aset keuangan domestik tetap menarik, dan semuanya mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu langkah-langkah kami lakukan, termasuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan juga memperkuat operasi moneter yang pro market. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan. Yang kebijakan kami, bauran kami adalah antisipatif, preemptive, forward looking, agar kita semuanya tetap menjaga stabilitas ekonomi kita, menjaga momentum pertumbuhan, dan tentu saja itu bagian kami menjalankan mandat. Yang keempat, itu saja kami terus memperkuat bauran koordinasi kebijakan dengan pemerintah maupun KSSK. Tadi untuk pengendalian inflasi terus dilakukan. Memang volatile food-nya pada bulan lalu itu naik menjadi 10, tetapi kami meyakini itu adalah seasonal, musiman, karena hari besar keagamaan dan juga mundurnya panen karena dampak El Nino. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, baik melalui operasi pasar murah maupun juga upaya bersama meningkatkan produksi pangan dan distribusinya agar tetap terjaga baik. Kami meyakini bahwa inflasi volatile food itulah musiman dan ke depan akan menurun, dan secara keseluruhan mendukung upaya-upaya pengendalian inflasi ke depan agar tetap sejalan dengan sasaran. Yang kedua, koordinasinya adalah dengan pemerintah, baik kebijakan moneter dan makrobudensial Bank Indonesia maupun kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah. Semuanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga kita bersama bisa memitigasi dampak rambatan global. Untuk stabilitas sistem keuangan, kami terus menjaga koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan koordinasi yang erat di KSSK. Itu saja esensi yang dapat kami sampaikan. Kami akan mengundang Bu Destri Damayanti untuk menyampaikan beberapa detail pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Bu Destri, monggo. Baik, baik Pak Gubernur, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman untuk pertanyaannya. Beberapa yang seperti biasa saya akan respon. Yang pertama tentunya terkait tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan TD falas DHE kita ya. Jadi memang posisi beberapa bulan terakhir ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi posisi per 23 April 2024 ini adalah sebesar 1,9 miliar US dollar. Dan itu mostly memang ditempatkan di 3 bulan dananya ya, sekitar 99% ada di 3 bulan. Nah, kalau kita lihat total eksportir memang sudah mencapai 163 perusahaan dan itu ada peningkatan sedikit dibandingkan dengan 160 bank di bulan yang lalu. Nah, namun demikian terkait dengan kepatuhan mungkin nanti dari rekan kami dari Ibu Fili mungkin bisa menambahkan karena itu juga di-cover oleh departemen di tempat kami secara rutin juga. Itu yang terkait dengan TDDHE. Kemudian juga sekaligus saya akan menyampaikan yaitu terkait dengan SPBI. Ya, SPBI adalah Sertifikat Falas Bank Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat stabil SPBI di level 2,3 miliar dengan komposisinya balance antara 1 bulan dan 3 bulan. Dan juga transaksi di pasar sekunder juga sudah tercapai, sudah terjadi walaupun memang masih kecil. Namun demikian adanya transaksi pasar sekunder ini juga tentunya akan tujuan kami dalam rangka untuk pendalaman pasar falas juga dalam track yang benar. Nah, kemudian juga yang menarik adalah kalau kita lihat di LCS ya atau LCT. Jadi di bulan Maret ini terjadi peningkatan yang luar biasa di LCT kita karena di akhir Maret ya, di akhir Maret terjadi transaksi atau volume sebesar 1,37 miliar US dollar dan ini naik di atas 100% dari periode sebelumnya.
Dan dari pelakunya juga terus mengalami peningkatan, yaitu mencapai 3.504 pelaku ya, dibandingkan dengan di akhir tahun 2023 yang baru mencapai 2.602 pelaku. Nah, menariknya di sini ada peningkatan yang signifikan dari eksportir dan juga investor dari Jepang. Ya, khususnya di sini ada kenaikan dari salah satu perbankan kita yang juga joint venture dengan perusahaan dengan bank di Jepang. Mereka melakukan skema pendanaan juga dalam bentuk LCS, jadi menggunakan yen terhadap rupiah. Nah, ini nampaknya menjadi salah satu hal yang positif juga dan mencerminkan bahwa tidak hanya perdagangan bisa menggunakan LCS, tapi bentuk investasi juga bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Gubernur dari saya, Pak. Terima kasih. Pak Gubernur, dari Bu DGS sudah, Pak Gubernur? Sudah. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu DGS. Kita lanjut. Pak Doni, monggo silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih teman-teman. Terutama saya akan merespon pertanyaan Mbak Magdalena. Tentunya terkait dengan volatile food di Maret 2024 memang masih naik 10,33% ya year on year ya. Tapi kami melihat bahwa di pertengahan April ini kami mencermati sejumlah komoditas seperti beras, aneka cabai, telur ayam telah mengalami koreksi harga. Jadi tentunya ini didorong terjaganya pasokan ya, karena seiring dengan panen di beberapa sentra. Jadi dan itu tentunya terlihat dari kenaikan stok dari CPP atau cadangan pangan pemerintah beras dan cabai. Dan terlihat dari posisi 19 April itu sudah terpantau meningkat sekitar 1, juta ton dan 0,79 ton. Dan tentunya koreksi harga itu juga didorong oleh beberapa program, yaitu penyaluran yang namanya SPHP ya, stabilitas pasokan dan harga pangan, dan bantuan pangan beras yang sampai dengan 19 April 2024 ini terus digelontorkan ya, seperti SPHP sudah tercatat 629.000 ton atau sampai lebih dari 52,5% dari target, termasuk juga penyaluran bantuan pangan beras yang sekarang sudah mencapai 642,4 ton atau justru sudah sampai 97,3% dari target. Tentunya tadi pertanyaannya Magdalena betul bahwa kita juga harus mengamati beberapa risiko kenaikan harga pangan yang lain ya, khususnya bawang merah dan bawang putih yang perlu kita antisipasi. Memang beberapa sentra produksi bawang merah seperti Brebes, Demak, Kendal dan lainnya itu dalam kondisi banjir ya, sehingga memang mempengaruhi pasokan dan distribusi. Dan tentunya yang terpenting lagi yang kita harus waspadai adalah harga bawang putih ya, karena dari negara pemasok Tiongkok harga itu meningkat, harga bawang putihnya. Oleh karena itu inilah yang nanti yang terpenting dari kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemda untuk mengantisipasi kenaikan ini. Tentunya salah satu caranya adalah mempercepat realisasi impor. Nah, oleh karena itu tentunya pertanyaannya apa yang akan kita lakukan, yaitu ada jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendeknya kami punya BI ada baik dari kantor pusat dan kantor kita ada 46 di daerah. Kita dalam jangka pendek tentunya akan terus mendorong mensupport pelaksanaan operasi pasar murah sebagai bagian program unggulan dari GNPIP melalui tadi sinergi SPHP dan GPM. Dan tentunya jangka panjang kami terus akan berusaha untuk meningkatkan produksi, efisiensi rantai pasok, dan tentunya nanti kerjasama petani dengan Bulog, termasuk bagaimana kita menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas, kerjasama antar daerah, juga ada fasilitas distribusi pangan, dan tentunya meningkatkan terus kualitas GNPIP sehingga dapat menurunkan harga beras di berbagai daerah. Demikian Pak Gubernur dari kami, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni. Pak Yuda Agung, silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Tidak ada pertanyaan spesifik untuk makroprudensial, tapi mungkin saya ingin meng-highlight apa yang tadi sudah sampaikan Pak Gubernur, bahwa pada FDG kali ini Bank Indonesia
memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Kita lihat bahwa pertumbuhan kredit di bulan Maret kemarin cukup tinggi 12,4%. Kami ingin agar momentum pertumbuhan kredit itu terus terjaga di tengah tantangan dan gejolak dari eksternal, sehingga kebijakan makroprudensial memang tetap ditujukan untuk pro stability, pro growth. Nah, mengapa kami perkuat kebijakan KLM ini? Kami melihat bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekarang sudah broad based, gitu ya. Ada sektor-sektor yang sebelumnya tidak mendapatkan insentif karena sekarang ini pertumbuhan sudah broad based dan perbankan juga sudah menyalurkan di sektor-sektor yang baru yang terus tumbuh. Kami juga dukung dengan insentif makroprudensial ini, termasuk tadi disampaikan adalah sektor otomotif, sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran, kemudian jasa sosial termasuk untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk pariwisata, termasuk juga dalam konteks ini adalah ekonomi kreatif, ya, seperti misalnya pariwisata, kemudian juga untuk angkutan pariwisata, jasa pariwisata yang sebelumnya hanya diakomodasi dan makanan dan minuman. Nah, dengan kebijakan makroprudensial ini kami perkirakan impact-nya begitu ini diterapkan kalau di 1 Juni nanti, dampak kepada likuiditas ada tambahan sebesar 81 triliun, dan kami perkirakan untuk akhir tahun akan ada tambahan 115 triliun likuiditas di sistem perbankan. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Yuda. Bu Aida S. Budiman, monggo. Terima kasih Pak Gub. Saya juga hanya menambahkan dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Doni dari Mbak Nahda terkait dengan proyeksi inflasi. 3 hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kita meyakini proyeksi inflasi secara keseluruhan tetap akan dalam target 2,5 plus minus 1%, dan kita akan memastikan inflasi itu akan menuju kepada baseline skenario, bukan ke dalam potential risk. Yang kedua, tentunya hal tersebut memerlukan juga bagaimana kita menjaga volatile food. Pak Doni tadi sudah menceritakan tentang bagaimana perkembangan terkini dan apa hal-hal yang akan perlu kita lakukan. Menurut proyeksi kami dan bahkan dengan melakukan berbagai macam skenario takaran yang disampaikan oleh Pak Gub tadi, volatile food akan terus terjaga terutama setelah paruh kedua 2024. Ini akan terus mengalami penurunan dengan berbagai macam kondisi yang kita lihat. Dan yang ketiga, tentunya dengan bauran kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia, inflasi inti dan kemudian ini pun akan terjaga sehingga kembali secara keseluruhan inflasi akan dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Demikian Pak Gub, terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Bu Fili, tadi banyak pertanyaan mengenai sistem pembayaran. Bu Fili, silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Tadi menambahkan aja yang tadi disampaikan oleh Bu DGS yang terkait dengan DHE. Kepatuhan, tadi ada pertanyaan kepatuhan. Jadi dari hasil pengawasan kami atas kewajiban pemasukan PPE sampai dengan Januari 2024 itu menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kewajiban oleh eksportir ini sudah cukup tinggi. Jadi dari hari periode pengawasan kami dari Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 itu sudah sekitar 93 mendekati 95% eksportir yang telah memenuhi kewajiban pemasukan dan penempatan sebagaimana diatur dalam PP 36 2023. Nah, hasil pengawasan
yang kami lakukan itu telah disampaikan kepada Dirjen Bea Cukai, yang ini memang merupakan kewenangan dari Dirjen Bea Cukai yang terkait dengan tindak lanjut dari kepatuhan ini. Lalu tadi ada pertanyaan apakah ada rencana memperluas sektor yang wajib ditempatkan dalam DHI, tempatkan DHI dalam negeri. Nah, saat ini memang pemerintah sedang melakukan dengan Bank Indonesia juga untuk mengevaluasi hasil dari penempatan DHE yang sudah ada dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk implementasi dari sektor-sektor ini. Jadi mungkin ke depan kita bisa update lagi. Nah, yang kedua ada pertanyaan mengenai Alipay, apakah ini Alipay sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia? Nah, memang secara formal ini belum ada pengajuan dari Alipay kepada Bank Indonesia sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Tetapi biasanya yang dilakukan oleh para pemohon itu pemohon bisa datang ke Bank Indonesia untuk meminta pre-consultative meeting. Jadi berbincang-bincang dulu dengan Bank Indonesia apa-apa saja persyaratannya. Jadi mungkin itu aja Pak Gubernur. Makasih. Terima kasih Bu Vili, Pak Erwin. Kami sudah menjawab semuanya. Memang ada beberapa yang detail, tapi mungkin saya kira nanti dalam media briefing atau apa bisa disampaikan supaya penyampaian pesan-pesan hari ini lebih fokus kepada pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur bulanan. Pak Erwin, bagaimana? Bisa Pak Erwin, monggo. Baik Pak, dari seluruhan pertanyaan sudah dijawab Pak, dan mengulang Bapak juga kepada teman-teman media setelah RDG bulanan, penyampaian hasil RDG bulanan pada hari ini kita juga akan lanjutkan dengan beberapa pertemuan berikutnya, termasuk beberapa media briefing yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi terkini. Dengan demikian Pak Gubernur, sesi Q&A juga sudah selesai dengan menjawab semua pertanyaan dari media. Untuk penutup dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak untuk melakukan closing statement. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih seluruh Dewan Gubernur, dan terutama terima kasih pada rekan-rekan media dan juga para investor, ekonom, dan masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers ini. Ya, ada 3 hal sebagai penutup. Yang pertama, tentu saja kondisi global memang masih tidak menentu. Dan kalau itu yang pertama, mari kita tetap waspada. Waspada dan juga tentu saja meyakinkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia itu kuat. Salah satu yang terbaik di emerging market. Dan tentu saja ditunjukkan dengan berbagai indikator pertumbuhan, inflasi, stabilitas nilai tukar, dan yang lain-lain tadi kami sampaikan. Yang kedua tentu saja adalah optimis. Optimis Bank Indonesia telah melalui ekonomi Indonesia telah melalui berbagai gejolak atau risiko global, dan tentu saja optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil, tumbuh tinggi, dan berdaya tahan. Karena memang koordinasi yang nomor 3, respon kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi yang erat dengan pemerintah dan berbagai pihak. 1, waspada. 2, optimis. Dan yang ketiga, mari kita terus perkuat sinergitas dari kebijakan dan langkah-langkah kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Itu pesan dari kami, dari Bank Indonesia. Sampai jumpa untuk konferensi pers pada berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Terima demikian, kasih teman-teman Pak media, Gubernur, sudah terima selesai kasih. acara Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Ibu ADG, Mas Erwin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Terima Erwin, kasih semuanya, juga makasih. dilakukan oleh Bank Indonesia Terima setelah kasih. hari ini. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh anggota Dewan Gubernur untuk penyelenggaraan konferensi pers pada ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.